Loh, ini sudah. Sudah, Bud? Sudah tadi. Oh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya saja yang hadir di Padepokan maupun yang mengikuti siaran langsung ini dimanapun saja berada, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Ya, syukur yang betul-betul syukur, ya, karena kita bersyukur itu diperintah Allah. Ya. Syukur karena menjalankan perintah Allah. Jadi syukur hanya karena Allah, tidak karena apapun. Kemudian selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di Padepokan sekarang hadir sahabat-sahabat Bapak Ibu sadar Allah dari Gresik, ya, Pak Ridwan, kemudian dari Gresik juga ya, Pemalang. Pak siapa Pak? Pak Ali. Oh iya, Pak Ali dari Batu Malang beliau. Kemudian dari Gresik juga Pak Lukman. Ya. Jadi perlu saya beritahukan di sini bahwa Bapak Ibu bisa hadir di Padepokan Patrap, Surakarta. Ya. Dengan catatan yang pertama, sekarang ini kita batasi maksimal 5 orang. Ya, jadi 5 orang silakan hadir dengan membawa kendaraan sendiri. Jangan sampai lebih ya, karena apa? Karena situasi di lingkungan Padepokan ini masih situasi yang belum memungkinkan ya. Belum memungkinkan, karena kita tidak ingin silaturahim kita ke Padepokan itu terganggu karena kita kurang mengikuti peraturan pemerintah, peraturan desa setempat ya. Jadi mohon ini dimaklumi. Yang jelas monggo silakan hadir maksimal 5 orang, bergantian boleh ya. Jangan rombongan 2 orang, 2 elep atau apa, itu belum bisa. Insya Allah ke depan itu kita bisa normal kembali sehingga Bapak Ibu bisa hadir di Padepokan dengan bebas. Mungkin ini bisa disingkirkan dulu Pak, karena langsung masuk ke ya, jadi ini tadi saya terganggu Pak nyamuk. Banyak nyamuk. Kemudian saya sapa juga Bapak dan Ibu-ibu yang dari Sabang sampai Merauke, ya, yang kita sekarang tercatat punya sekitar 30 Padepokan yang berada di daerah-daerah. Semoga Bapak Ibu dan sahabat sadar Allah semua bisa mengikuti live streaming ini dengan dengan penuh hikmah lah, dengan penuh hikmah ya. Kita mendengarkan, mengikuti live streaming ini jangan karena ingin dapat ilmu, ingin dapat pencerahan, ingin dapat semangat. Nah, itu perlu kita perbaiki bahwa kita mendengarkan
atau mengikuti live streaming ini karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah, tandanya apa? Ya, tandanya banyak. Ya, antara lain Allah memberikan tanda pada kita bahwa kita masih perlu belajar. Belajar tentang spiritual, belajar tentang lurus Allah, belajar tentang sadar Allah, dan lain-lain. Itu tanda. Ya. Kemudian amanahnya apa? Amanahnya diri. Jadi diri ini adalah amanah titipan dari Allah. Diri ini dari Allah, kemudian tanda yang diberikan Allah, otomatis perintah yang memerintahkan Allah. Amanahnya diri, tandanya butuh satu pencerahan spiritual, itu tanda. Kemudian perintahnya ikuti live streaming. Jadi mengikuti live streaming ini jangan karena kita butuh. Butuh itu tanda, bukan tujuan. Ya. Dan nggak usah inginkan apa-apa. Ya. Diperintah jalankan aja. Nggak usah pamrih. Pamrih ingin ini, ingin itu. Ya. Kita harus tingkatkan kesadaran kita terhadap Allah. Jadi kita perlu terus meningkat kesadaran kita terhadap Allah. Jangan tetap saja. Ya. Kalau tetap saja itu ya rugi kita. Apalagi malah turun ke level 1. Turun ke level 1 itu yang bagaimana? Ya kalau kita sudah terjebak sensasi-sensasi jasad, sensasi pikiran, sensasi rasa. Jangan terjebak itulah. Nggak usah saya ingin buka mata batin. Nah itu nggak perlu. Ya, karena apa? Untuk apa kita buka mata batin? Sementara kita punya tujuan buka mata batin hanya ingin mengetahui, ingin bisa melihat jin. Nah itu kita nanti kita belok. Ya. Nah itu mari kita luruskan. Ya, niat kita luruskan. Ya kalau Allah membukakan mata batin kita, ya istilah saya itu mata kesadaran kita terbuka. Ya, semua bisa terjadi karena Allah. Tapi prinsip pondasi kita itu harus kuat dulu. Ya. Pondasinya apa? Pondasinya ya sadar Allah, itu harus kuat dulu. Kalau sadar Allah kita kuat, apa sih yang Allah nggak bisa ngasih pada kita? Nah, itu. Jadi nggak usah ingin ini, ingin itu, hilangkan. Karena apa? Keinginan itu ego. Keinginan itu ego, dan hijab terbesar itu adalah ego kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang di luar negeri ya, yang di Brunei, di Singapura, di Malaysia, ya, sahabat sadar Allah yang ada di sana, dan di belahan bumi yang lain, ada di Saudi, ada di Suriname ya ada, dan di yang lain-lain ya. Semoga bisa mengikuti live streaming ini karena perintah Allah. Jadi karena Allah. Sehingga Allah akan memberikan satu pertolongan. Pertolongan berupa apa? Pertolongan berupa hidayah. Pertolongan berupa kita diberi kesadaran yang lebih meningkat. Pertolongan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah-amanah Allah. Ini banyak sekali pertolongan Allah. Kita nggak usah minta. Kita nggak usah minta, nggak usah menginginkan. Tapi kalau nggak minta kan berarti nggak berdoa, Mbak Jo. Padahal doa itu perintah Allah. Ya. Doa itu satu ibadah. Doa itu bukan ngemis, doa itu bukan meminta. Doa itu memuji-muji Allah. Kalau kita punya keinginan, ya, punya harapan dan lain-lain, silakan. Silakan diserahkan ke Allah. Ya. Kita doa, kita curhat, serahkan ke Allah. Sehingga sampai apa? Sampai kita nggak punya keinginan. Itu. Jadi ego kita berupa apapun kita serahkan ke Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengenolkan ego. Kalau kita contohlah, kita pengen kaya, ya. Kita pengen kaya harta ya. Tiap hari pengen saja, sudah berdoa, sudah berserah, tapi malah pengen, kayak nggak percaya sama Allah.
Kita kayak nggak percaya sama Allah. Kita punya keinginan, ya wajar ya, manusia punya keinginan. Ketika kita punya keinginan, kita ke Allah, silatun ke Allah. Kita serahkan keinginan kita kepada Allah, kita berserah total pada Allah dalam bentuk doa. Setelah kita serahkan semuanya, ya sudah. Kita yakin atas pertolongan Allah, T3. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi simpel lah. Sehingga apa? Sehingga kita menjalankan amanah Allah itu dengan zero ego. Zero ego. Zero ego itu artinya ego kita nol. Nol itu artinya tidak berperan. Bukan berarti nggak punya ego. Ego itu nggak bisa hilang. Ego itu kita serahkan ke Allah. Sehingga ego itu tidak berperan. Nah ini, kemudian kita berlatih zikir nafas terus sampai akhirnya level sibgoh. Memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang japri-japri saya, sibgoh itu bagaimana? Sibgoh itu level tertinggi dari zikir nafas. Kalau kita sibgoh, kita pasti sadar Allah. Tingkat sadaran Allah itu kita pasti tinggi. Itu sibgoh. Penerapannya gimana? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sibgoh itu kan, kalau saya katakan inti dari nafi isbat ya. Jadi level nafi isbat. Yang dinafikan itu makhluk. Ya. Kita nafikan makhluk, kita isbatkan Allah. Sehingga apa? Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kita kan masih punya jasad, Mbah Bejo. Iya masih punya jasad, tapi jasad ini kita nafikan. Ya, kita tidak menjalankan amanah untuk kepentingan jasad. Kita menjalankan amanah untuk Allah, karena menjalankan perintah Allah. Nah, itu kalau kita sudah bisa menisbatkan Allah, artinya diri kita itu nol. Ya. Kita nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Itu. Jadi yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, kita nggak ada. Kemana? Kita nafikan. Kita nafikan. Kita isbatkan Allah. Itu. Jadi kalau kita bisa menafikan diri kita, mengisbatkan Allah, maka ini dampak yang otomatis terjadi, kita bisa melihat Allah. Wah ini rodok keren. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari YouTube Bejo SA Channel, ya, yang di, wah ini promosi, yang di rekaman-rekaman sebelumnya, saya kira Bapak Ibu sudah memahami ya, bagaimana melihat Allah, bagaimana menyaksikan Allah. Jadi sering saya contohkan, ya, misalnya ini mata jasad ini melihat ini HP. Tapi kesadaran kita itu harus mampu melihat Allah, mampu menyaksikan Allah yang menciptakan HP ini. Allah yang menciptakan ini. Sering juga kita sebut di sebalik HP itu Allah. Ketika kita pandang komputer semacam ini, mata jasad melihat komputer, mata kesadaran melihat Allah. Kita harus mampu. Tapi kalau hanya teori-teori nggak dilatih sampai sibgoh juga nggak bisa. Teorinya gampang. Ketika kita melihat langit, mata jasad melihat warna langit biru, mata kesadaran melihat Allah yang menciptakan langit. Ketika kita mendengar suara rintik-rintik hujan, telinga kita mendengar suara hujan, tapi mata kesadaran kita itu menyaksikan Allah yang membuat hujan. Nah ini akan terjadi sebagai realita dalam hidup kita, dalam menjalankan amanah Allah. Jadi artinya apa? Artinya aku tidak ada. Gitu. Aku tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau aku tidak ada,
Sementara kita masih ingin ini, ingin itu. Wah, aku tidak ada, tapi keinginannya masih ingin ini, ingin itu. Ya. Ini makanan ini kurang enak, ini yang enak. Yang enak kalau ditambahi kecap. Ya. Yang enak kalau ini dan itu. Nah, itu artinya ya hanya teori-teori aja yang kita pahami. Karena apa? Karena ciri kalau aku tidak ada, itu nggak ada keinginan. Kita hanya melihat Allah. Ini wajahtu wajahya lillazi fathara samawati wal ardh. Jadi kemanapun kita menghadap, mendengar, merasa, yang nampak hanya Allah. Nah, ini kita harus berlatih itu. Apakah bisa? Bisa, insya Allah bisa. Karena apa sih yang Allah nggak bisa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya bergantung pada Allah. Kalau kita hanya bergantung pada Allah, itu artinya kita yakin atas pertolongan Allah, nggak ada lagi. Ada masalah apa ke Allah, ada masalah apa ke Allah ya. Mau ke sana Allah, mengerjakan apa Allah, semua serba Allah. Jangan sampai sungkan ya. Kadang-kadang kita di kantor ngomong Allah saja, takut dibully teman-teman. Wah, ini sok agamis, ini sok itu. Wah, itu memang tantangan kita. Ini kan banyak yang mengeluh seperti itu. Saya kalau ngomong Allah hanya sesama jamaah DNS, di luar itu nggak pernah ngomong Allah. Loh, kalau di luar itu yang ngomong siapa? Saya sendiri, ya berarti ego. Kita masih nganggap diri saya ada, diri saya penting. Allah, kalau diri saya penting berarti Allah nggak penting. Kita itu nggak penting, Pak. Yang penting hanya satu, Allah itu. Ini kita bisa melatih itu. Bisa melatih. Sehingga apa? Sehingga dalam menjalankan amanah tanda perintah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, itu kita betul-betul bisa murni. Ya. Bukan karena apapun, hanya karena Allah. Jadi konsep ATP, amanah tanda perintah, ini satu konsep, satu metode, satu cara yang paling gampang dilaksanakan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi hidup ini 24 jam hanya menjalankan perintah Allah, lain itu tidak. Kita sering dengar di masjid-masjid, di pengajian, marilah kita jadi orang yang bertakwa. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lek nglakoni piye? Bingung, Pak. Butuh makan. Butuh ini, butuh itu. Kita nggak ngerti. Allah kita lupakan. Kita dagang cari untung. Kita bekerja cari duit. Ya, problem-problem ini akan muncul. Karena apa? Karena kita meniadakan Allah di situ. Makanya sejak awal Pak Pur juga memviralkan, ya. Saya juga ikut memviralkan. Bekerja tidak untuk mencari uang. Dagang itu nggak cari untung, nggak cari duit, enggak. Kita kerja nggak cari duit. Sementara ada yang protes, kerja nggak cari duit, gendeng kok. Iya memang gila, kita gila Allah. Bekerja itu hanya menjalankan perintah Allah. Apa kalau kita nggak bekerja nggak dapat duit? Katanya bergantung pada Allah. Kok bergantung pada sebab? Kita dapat duit karena kita bekerja. Jadi sebabnya kita bekerja, akibatnya dapat duit. Nah, itu hukum kausal. Sakit ini jadi sebab, ke dokter sembuh. Jadi kita sakit akan sembuh kalau ke dokter. Sebabnya sakit, akibatnya dokter. Akibatnya berobat. Kita sudah dibentuk mulai kecil hukum sebab akibat ini. Kalau nggak ke dokter, kalau nggak berobat nggak akan sehat. Kalau nggak kerja nggak akan dapat duit. Lek arep rabi megawe dhisik.
ben sugih. Lek ra megawe kon untuk duit. Lah kita mengira bahwa Allah itu terikat hukum sebab akibat. Enggak, Pak. Allah itu yang menciptakan hukum sebab akibat. Allah di luar itu, di luar dimensi sebab akibat. Gitu. Kita diam saja, kita ke Allah, kita sakit apapun bisa sembuh kok, nggak usah berobat, nggak usah dokter. Wah, faktanya banyak dari jamaah kita Tulungagung, jamaah-jamaah yang lain. Ada sakit jantung, sakit ini dan ini. Kita hanya zikir nafas, kita hanya ke Allah, nggak minta apa-apa. Tahu-tahu sesak nafas sembuh, sakit jantungnya sembuh, penyakit-penyakit yang lain sembuh. Nggak minta, nggak berobat juga, hanya ke Allah. Nah, ini. Jadi mari kita benar-benar bergantung pada Allah, karena ini kita ikrarkan, kita ucapkan kepada Allah setiap sholat, minimal setiap sholat. Di luar sholat masih sering kita ucapkan berkali-kali, tapi kita tidak konsekuen menjalankan janji kita kepada Allah. Kita sering ngomong, aku hanya bergantung kepadamu ya Allah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Padamu aku menyembah, padamu aku sadar Allah. Kepadamu aku mohon pertolongan. Semuanya kepadamu ya Allah. Prakteknya mana? Nah itu. Kita masih bingung ini, bingung itu. Nah, ini yang mari kita tata kembali. Kita tata kembali hidup kita sebenarnya sederhana seperti yang dikatakan Pak Pur itu ya. Kita punya 3 poin yang ini pokok dasar. Kalau kita jalankan insya Allah, kalau Allah berkehendak, derajat waliullah itu pantas gitu loh Pak. Kalau Allah berkehendak, sadar Allah, 3T ATP. Semua unsur kehidupan ini ada di 3 itu. Mau pengen sabar, pengen meredakan emosi, pengen ini, pengen itu, pengen nggak benci pada orang lain. Cukup kita sadar Allah T1. Nggak usah latihan menghilangkan benci, latihan sabar, latihan ikhlas, latihan ini. Cukup sadar Allah T1. Menerima. Itu semua insya Allah, semua sifat-sifat negatif kita oleh Allah akan dihilangkan. Kemudian yang ampuh lagi menerima, bersyukur. Seperti tulisan Pak Pur itu luar biasa Pak. Syukur. T1, T2, T3 mengikuti. T3 itu otomatis. Memang harus ya. T1, T2, menerima bersyukur, menerima bersyukur. Syukur karena apa? Kita nggak usah lagi berpikir syukur karena nikmat, kita harus tingkatkan lagi. Jangan kita beribadah karena ingin dapat pahala. Jangan kita berusaha karena ingin kaya. Jangan kita berzikir nafas karena ingin bahagia. Oh, itu hijab semua. Jadi kita bersyukur hanya karena Allah. Tanpa yang lain-lain. Hanya Allah. Nah ini Bapak Ibu. Dan saya juga mengingatkan, menganjurkan Bapak Ibu yang kalau share di grup-grup DNSA, kalau mau share video, itu lebih baik share video sendiri. Nah, jadi kalau punya pengalaman, punya pemahaman apa, oke lah direkam, kemudian di-share. Jangan nge-share video orang lain. Video orang lain itu di YouTube banyak Pak, banyak sekali. Kita mau cari yang model apa. Tapi di grup DNSA, marilah kita fokuskan pada perjalanan kita. Kita menulis itu atas karena perjalanan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Kita share karena pengalaman kita sendiri. Jangan share video orang lain dimasukkan grup DNSA. Apa dikira jamaah-jamaah DNSA tidak ada yang melihat itu? Di YouTube banyak sekali. Nah ini mari saya selalu menekankan kita maksimalkan grup-grup di Telegram maupun di WhatsApp untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah agar kita bisa
merubah sikap kita melalui 3T dan menjalankan perintah-perintah Allah melalui metode ATP. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebul. Kasihkan sini, wah, masuk video. Karena sini satu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan, yang dari Nganjuk, Gresik, kok Nganjuk? Gresik, Malang. Hah? Oh enggak, yang ini yang hadir. Seminggu yang lalu Pak Agung dari Nganjuk. Dan bapak-bapak, Pak Mul, Pak Anto, dan Bapak Ibu yang hadir di channel YouTube saya dan di Facebook saya, selamat bergabung bersama. Ya, mantap. Ini pakai ewes-ewes. Pakai, Bapak Ibu, kita lihat ini namanya pakai aromaterapi, ya. Namanya apa ini, Pak? Hah? Amir Tut. Amir Ut. Ya, alhamdulillah dapat oleh-oleh dari Gresik. Padahal Gresik belinya di Jakarta. Jadi wirawiri ceritanya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah Bejo yang sudah memberikan opening pada pagi hari ini. Ya Allah. Ini kalau tidak sadar ya toh. Tidak here and now, tidak saat ini dan di sini ya itu. Alhamdulillah. Ya. Di sana di sini seminggu ya, Pak? Iya. Pokoknya di sini kita welcome. Ya, welcome, mau monggo. Di Solo ini mau ziarah juga, di ziarah Habib Anis sudah tadi. Nah, di Kiai Sirot, kalau pernah mendengar beliau era tahun 1970-an lah, saya belum lahir. Nah, itu beliau termasuk ulama masyhur di Solo. Ya, banyak ulama-ulama Solo itu, Habib-habib di wilayah Pasar Kliwon, bahkan yang cucu dari Habib Ali. Habib Ali itu yang membuat Maulud Habsyi. Nah, itu ada Habib siapa? Cucunya siapa? Jadi abahnya Habib Anis. Abahnya Habib Anis ya? Ali. Habib Ali ya? Nah, insya Allah banyak tempat-tempat yang bisa kita ziarahi ya.
utama tujuannya adalah untuk mendoakan, bukan mencari berkah. Ya, mendoakan. Mencari berkah ya minta sama Allah. Tapi kalau ke makam ya kita mendoakan beliau. Dari mendoakan para ulama, para habaib, para orang-orang soleh, Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti berkah. Nah, kalau kita mencari berkah kepada yang meninggal, Allah nggak ridho. Kamu nggak mencari berkah, nggak minta saya, kamu malah minta yang makhluk ciptaan saya, meskipun itu adalah kekasihku, tapi kamu nggak minta sama saya. Nah, itu. Jadi ini sangat penting sekali ziarah-ziarah menyambung silaturahmi, walaupun beliau sudah nggak ada, tapi insya Allah kesolehan beliau, ketakwaan beliau itu, kalau kita mendoakan beliau itu menyebabkan Allah ridho. Ya kalau saya misalnya istri saya kan kekasih saya, ini manusia, ya tak? Nah itu istri saya misalnya diberikan sesuatu misalnya, maka saya pun juga senang sama orang yang memberikan istri saya gitu loh. Tapi jangan minta ke istri saya. Itulah logika kita berziarah kubur. Bapak Ibu, topik kita kali ini tentang sebenarnya di mana sih letak sadar itu, Pak? Ini yang banyak pertanyaan. Sadar sih ngomongnya memang sadar. Sadar itu letaknya di mana? Nah, sebenarnya ya jawabannya singkat sih, Pak. Ya sadar itu nggak bertempat. Sadar itu nggak bertempat. Sadar itu bisa saya ciutkan, menyadari napas saya. Ya kan? Jadi sadar itu di napas ini. Terus bisa saya perluas sampai seluruh tubuh saya. Saya sadar dengan tubuh saya. Bisa saya perluas lagi sampai satu ruangan ini. Ya kan? Bisa saya perluas lagi. Nah, terus di mana letak kesadaran kalau gitu? Bahkan bisa saya perluas lagi sampai alam tak terbatas. Terus di mana letak sadar itu? Kan tidak bertempat, tidak berletak. Itu sadar. Nah, sebenarnya siapa yang sadar itu? Siapa yang punya pekerjaan sadar? Kalau saya tanya, siapa yang punya pekerjaan berpikir? Pikiran. Pikiran, pekerjaannya berpikir. Siapa yang punya pekerjaan merasa? Perasaan, hati. Hah? Lah, sadar pekerjaan siapa? Betul. Terus siapa yang sadar itu? Ya kesadaran, Pak. Betul. Baik. Sekarang gini. Siapa yang berpikir? Alat apa di dalam tubuh kita yang bisa berpikir? Nah, otak. Sekarang instrumen apa, alat apa yang diberikan Allah kepada diri kita sehingga kita bisa sadar? Nafs, jiwa. Nah, jiwa. Jiwa itulah yang sadar. Nah, jiwalah yang sadar. Jadi jiwa yang sadar itu melampaui, berarti jiwa atau yang sadar ini berarti bukan pikiran. Betul nggak? Buktinya apa kok bukan pikiran? Pernah tindian, Pak? Tindian itu tidur yang bisa bergerak itu. Iya. Itu buka mata atau tutup mata? Tapi kok tahu? Kok melihat? Melihat, Pak.
sadar itu sebenarnya yang digunakan. Ya toh? Nah, itu. Tidur nggak itu? Tidur. Tapi kok sadar? Berarti sadar, itulah jiwa. Nah itu loh Pak. Kan yang tahu kalau tidak bisa bergerak ini siapa? Jiwa itu. Yang sadar. Ini penting. Kalau kita ingin mengenal Allah. Mengenal yang sadar ini penting kalau kita ingin mengenal Allah. Kalau nggak mau mengenal Allah ya bahasa Jawanya tuh leh-leh luweh dengan yang namanya jiwa, yang namanya sadar. Peduli amat. Masa bodoh. Tapi kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal yang mana sih jiwa itu. Jangan sampai keliru dengan pikiran. Orang yang mati suri, itu saya pernah punya bukunya Pak. Tulisannya dokter, seorang dokter. Dia tugasnya tuh membedah pasien itu. Di perutnya, di ini. Nah setelah sadar itu beberapa yang sadar kembali itu ditanya, kamu tadi waktu, saya tahu kalau saya dioperasi. Berarti waktu itu dia mengalami mati suri. Saya tahu kalau dioperasi. Yang tahu kalau dioperasi itu siapa? Jiwa. Nah jiwa itu pekerjaannya yang sadar. Jadi kita ini harus sudah mulai belajar mana tubuh saya yang ada otaknya, yang bisa berpikir, yang ada dadanya, yang bisa merasa, ini adalah tubuh, ya toh, dengan jiwa. Ini kita harus belajar untuk split. Oh ini tubuh saya. Ketika saya mulai sadar Allah, oh ini jiwa saya. Sehingga kita itu harus bisa menjadi siapa sebenarnya kita. Nah, kita kadang-kadang masih terbelenggu dengan tubuh ini, Pak. Purwanto itu yang mana? Yang ini. Yang ini, Purwanto yang ini. Apa iya sih Purwanto itu? Itu bukan Purwanto, itu tubuhnya Purwanto. Purwanto sendiri nggak akan menunjuk ini Purwanto. Ya Purwanto ya Purwanto. Nah gitu balik. Karena kesadaran tidak bertempat. Tapi kalau tubuh mana? Kalau kita terbelenggu dengan jasad ini, mana Purwanto? Purwanto ya ini. Yang tubuh ini. Nah gitu. Ini akan nampak jelas. Ya. Ketika kita takziah. Takziah itu melayat. Melayat itu bahasa Sundanya apa Kang? Selawatan. Apa Kang? Melayat sama ya? Melayat orang yang meninggal. Ketika misalnya yang meninggal ini si A. Kita kemudian mendatangi rumah si A. Nah, kita tanya sama keluarganya, si A mana? Si A sudah nggak ada. Si A sudah tidak ada. Lah itu siapa? Itu jasadnya si A. Nah, ini mulai jelas kan? Nah, sama sebenarnya ini tuh. Cuma bedanya ya ini masih hidup. Jasadnya masih bisa bergerak, yang saat tadi sudah nggak bisa bergerak. Kalau orang ditanya, mana Pak Pur? Pak Pur
Ya bukan itu jasadnya Pak Pur gitu loh. Nah, Pak Pur yang mana? Pak Pur yang sadar. Yang sadar tidak bisa menunjuk ini. Kalau menunjuk ini berarti jasadnya Pak Pur. Nah, kita harus bisa memisahkan ini, Pak. Memisahkan itu bukan keluar. Bukan keluar. Ya. Kenapa bukan keluar? Karena jasad itu, karena jiwa itu tidak menempati jasad. Ora kayak mlebu metu metu se, gitu enggak? Ya kayak apa ya? Iya sih, susah untuk ini. Ya bukan. Iya, ya, oke lah. Masih susah saya untuk mencari suatu padanan lah ya. Tapi yang pasti, ketika kita menyadari, kita sadar Allah. Terutama ketika kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Allah yang tidak serupa dengan apapun. Ya kan? Maka itu sudah tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Ya kan? Karena kalau masih serupa, berarti masih bisa dicerna oleh pikiran. Kalau masih bisa dicerna oleh pikiran, berarti bukan Allah. Allah yang tidak serupa dengan apapun, atau Allah itu tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran, alam persepsi, enggak ada. Harus keluar dari itu. Ya, maka di dalam Islam itu banyak penggambaran. Masuk langit sab ke-7. Arsnya Allah. Ars itu langit. Langitnya sab ke-7. Sab ke-1 aja enggak tembus-tembus kok. Dicari juga enggak ada langit itu. Ada enggak langit itu? Hah? Ada? Enggak ada. Langit-langit ada, ini ada batasnya gini. Itu terjadi karena keterbatasan mata kita. Seolah-olah alam semesta ini dikurung oleh sebuah langit gitu loh Pak. Padahal kalau ditembus terus, menurut ilmu pengetahuan itu enggak ada. Sono, ya enggak ada Pak. Langit itu ditembus itu enggak ada. Enggak ada batasnya juga masalahnya. Ya kan? Kalau ada langit itu berarti kekuasaan Allah terbatas. Terbatas langit. Ditembus itu enggak ada. Nah, langit aja enggak tembus, enggak ada, apalagi Allah ada di atasnya langit. Berarti, nah arsnya, di atas arsnya, berarti enggak bisa menggunakan pikiran lagi sudah. Berarti menggunakan apa? Kesadaran. Berarti menggunakan jiwa. Maka ulama-ulama menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Berzikirlah kamu dengan jiwamu. Pakai nafs. Zikir itu aslinya pakai nafs. Lah nafs itu sadar. Nggak mungkin zikir kok pakai ingat itu nggak mungkin. Kalau bagi saya maaf ya, salah kaprah yang sudah diakui banyak orang Islam. Baik. Nah, bagaimana proses kita memisahkan dan apa perlunya? Gini Pak. Tubuh kita ini alam semesta, bagian dari alam semesta. Ya. Alam semesta yang beda dengan jiwa. Benda-benda itu langit, apa kok langit? Bintang-bintang itu sama dengan jasad ini. Yang beda dengan jiwa. Fisik, materi.
yang beda dengan jiwa. Jiwa kita tidak seperti bintang-bintang. Jiwa kita tidak seperti galaksi-galaksi. Jiwa kita tidak seperti jasad. Dia satu ciptaan Allah yang memang berbeda, bukan materi. Itulah. Dan itu sudah ada di dalam diri kita. Bukan ada di dalam diri, sudah diberikan kepada kita. Nah, tugasnya apa jiwa ini? Jiwa ini tugasnya itu yang pertama itu sebagai saksi. Jadi saksi, menyaksikan Allah. Ya sebenarnya sadar itu. Kalau kita ada hujan itu kita menyaksikan apa? Seperti yang Mbak Bejo tadi sampaikan. Kalau kita mendengar sesuatu, kita sedang diperdengarkan apa oleh Allah? Kita menyaksikan sedang diperdengarkan telinga kita. Kita menyaksikan sedang diapakan oleh Allah. Itu saksi. Nah, kemudian kemampuan kita, Allah beri kemampuan kepada kita hanya sebatas pada jiwa. Maksudnya begini, kalau kamu ingin hidupmu beruntung, kalau kamu ingin hidupmu lebih baik, maka bersyukur. Coba, yang bisa bersyukur itu siapa? Jasad atau jiwa? Jiwa. Maka kita harus menjadi jiwa. Bersyukur saja sudah. Gini. Nanti alam semesta ini akan dirubah sama Allah. Akan dibaikkan sama Allah. Kita sakit. Kita sakit. Kalau pengen sembuh, nggak usah ngurusi sakitnya. Cukup jadilah kita menjadi jiwa dan bersyukur kepada Allah. Nggak usah mikir sakit. Nanti tubuh kita akan disembuhkan oleh Allah. Kok gitu? Iya, memang begitu. Kalau kita ngurusi sakit, wah, dengan tenaga positif, mengambil energi matahari, atau ada energi apa gitu, kita masih ngurusi. Nah, itu biasanya nggak sembuh. Bahkan seringkali penyakit itu malah balik kepada yang menyembuhkan. Karena dia pakai keakuan, aku bisa menyembuhkan, wah pakai balik malah. Nah, tapi kalau dengan cara tadi kita cukup bersyukur saja. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Maka kita tugasnya hanya bersyukur saja kepada Allah. Nanti akan sembuh. Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Pertanyaannya, yang merubah nasib siapa? Allah. Tugas kita apa? Bukan tadi apa hadis ini tadi? Ayat ini tadi. Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Ya kan? Yang merubah Allah. Tugas kita merubah diri kita. Diri ini siapa? Nafs. Dari yang tidak bersyukur menjadi bersyukur. Dari yang tidak menerima menjadi menerima. Dari yang tidak percaya kepada pertolongan Allah menjadi percaya kepada pertolongan Allah. Kita rubah itu saja, Pak. 3T itu saja. Dari yang tidak menerima menjadi menerima. Dari yang tidak bersyukur menjadi bersyukur. Dari yang tidak percaya pertolongan Allah menjadi percaya. Saya rubah diri saya gitu. Nggak usah ngurusi nasib saya. Itu pasti hukumnya. Ngapain kita urusi? Jadi jangan pakai cara orang yang tidak
beriman. Aku bisa. Bisa apa mas? Alah. Aku bisa. Apalagi Mbah Zen? Aku hebat. Wah iya. Apa lagi? Motivator. Kenapa? Bisa apa? Kita ini bisa apa? Nggak bisa apa-apa, yang merubah itu Allah. Tugas kita cuma menerima, bersyukur, dan percaya atas pertolongan Allah. Sudah itu. Hari-hari gitu saja. Loh, apa Pak Pur sudah membuktikan? Sudah. Masa aku ngomong ini jarkoni. Bisa ujar, bisa ngelakoni. Lo tak lakoni, ini sudah eksperimen saya, Pak. Cuma saya ini mau melatih bagaimana selalu on syukurnya. Nerima saya kepada Allah itu selalu on gitu loh. Itu yang masih on off gitu, Pak. Tapi ketika saya on, ya terbukti tenan, Pak. Wis, aku nggak mikir. Orang mikir istilahnya apa yang harus saya lakukan. Saya syukur aja kepada Allah. Ternyata ternyata banyak hal yang saya kerjakan pada hari ini ya, dan itu progres semua. Itu cukup dengan syukur. Syukur. Ya pagi hari itu biasalah kalau kita habis subuhan gitu. Setelah wirid itu duduk, saya hanya bersyukur kepada Allah. Jadi saya diam, saya biarkan jasad saya mikir ya, arep mikir ya mikiro, mau merasakan ya silahkan merasakan, mau capek ya silahkan capek, mau digigit nyamuk ya gigiten gitu. Tubuh saya ini saya biarkan, saya diam seperti patung. Memang maunya saya ingin jadi jiwa, tak biarkan. Nggak ada 3 menit, nggak ada 4 menit itu tubuh itu sudah nggak terasa. Nggak terasa sikil kundi, tangan kundi, guys. Ini sensasi ya, hilang. Wah, ini mulai masuk ini. Saya mulai masuk. Terus kemudian ketika ini sudah, saya langsung berterima kasih kepada Allah. Terima kasih. Jadi kayak dipanteng gitu loh, Pak. Matur nuwune kok dipanteng. Tadi ya. Nah, jadi diemnya ini diem terima kasih gitu loh. Diemnya ini diem terima kasih kepada Allah. Nah, kemudian setelah selesai saya mencoba buka mata dengan tetap mempertahankan rasa terima kasih ini. Lalu saya gunakan untuk beraktivitas. Karena sedang belajar ya on off tadi masih terjadi. Ya. Jadi nggak usah risau ya teman-teman kalau kok on off Pak, ya nggak apa-apa. Memang itu kita harus istiqomahnya di situ. Manusiawi. Proses gitu ya. Tapi ada perubahan-perubahan yang walaupun on off itu perubahannya nyata. Perubahan nyata. Pernah saya tuh ketakutan, Pak. Terhadap satu kejadian gitu loh, Pak. Aduh, piye, ketakutan. Nah, dalam hati itu syukur karo Gusti Allah baik. Langsung ada yang ngingatin gitu, pasang syukur plek. Ya sudah.
Kok ora apa ya? Ketika itu sudah saatnya mungkin saya akan menghadapi sebuah permasalahan tuh, loh, kok orang masalah ya? Nah itu Pak. Itu yang, ya makanya jiwa ini mari kita betul-betul pelajari. Ya. Bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu, kalau ada wiridan-wiridan, ya, ada zikir-zikir yang sudah lazim dijalankan, itu mulai sekarang ya dipahami maknanya, kemudian gunakanlah kesadarannya untuk menyadari apa yang sedang dibaca. Misalnya apa wiridannya misalnya? Hasbunallah. Itu Allah mencukupkan ya? Nah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Hasbunallah. Ya, kita sadari betul-betul. Cukup Allah sajalah. Cukup Allah sajalah. Ketika hati ini mulai keluar, semoga nanti orang itu menolong saya. Harus disadari, enggak, aku cukup Allah saja. Seandainya si A itu mau mengikuti saya lagi, si A itu mau manut sama saya, enggak. Saya cukup Allah saja. Itu harus disadari seperti itu, bacaan hasbunallah itu. Sehingga dampaknya itu secara keimanan itu pengaruhnya besar untuk kita. Baik. Jadi itu Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini tentang kita ini bukan jasad, kita ini adalah jiwa. Yang namanya diri itu adalah nafs. Nafs itu adalah jiwa. Jiwa itu yang sadar, pekerjaannya sadar. Diri kadang-kadang ketempelan ego. Nah, ketempelan ego. Ini yang harus difanakan. Bukan ini yang difanakan. Egonya yang nempel ke akuannya ini, ananiyahnya ini yang harus dinolkan. Tadi Mbah Bejo bilang zero ego atau ego nol. Ada enggak? Ada tapi nol. Ada tapi ora duwe apa-apa gitu, Pak. Orang dua ini, tapi ada, tapi enggak ada, enggak memiliki apa-apa. Itu namanya fana. Fana dalam konsep DNSA. Jadi dirinya tetap ada, yang dihilangkan adalah keakuannya. Self-nya ada, yang dihilangkan adalah egonya. Kan ada ego, ada self. Yang dihilangkan adalah egonya. Self-nya tetap menyaksikan. Diri inilah yang menyaksikan. Kalau ini hilang, nggak bisa. Baik. Wah, semakin malam. Semoga tidak ada yang meninggalkan saya ini. Baik, Bapak Ibu. Ini yang di YouTube ada berapa ini? Nah, banyak. Baik, mari kita latihan zikir nafas bersama, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah duduk rileks, duduk santai. Boleh dengan tiduran, boleh dengan bersandar. Kita belajar mengaktifkan kesadaran. Ya. Kita belajar untuk mengaktifkan kesadaran. Ya, awareness. Awareness itu bahasa Inggrisnya awareness. Baik. Bapak Ibu, nanti ketika kita latihan, Bapak Ibu saya minta untuk mengamati nafas. Kemudian setelah itu kita aktifkan kesadarannya bahwa nafas ini yang menggerakkan Allah. Karena nggak mungkin nafas itu bergerak sendiri, kan nggak mungkin.
dia pasti ada yang menggerakkan. Dan yang menggerakkan adalah, nah, kita fokus kepada yang menggerakkan nafas. Kita sadar bahwa Allah sedang berbuat, af'al Allah itu menggerakkan nafas kita. Kita sadar bahwa yang menggerakkan nafas adalah Allah. Ya, fokus di situ Bapak Ibu. Fokus di situ, jangan kemana-mana. Kemudian coba kita berterima kasih kepada Allah dengan cara menyebut setiap nafas masuk itu hu, kemudian setiap nafas keluar itu Allah. Karena Allah menggerakkan nafas kita masuk, ya kan? Masuk gini, maka kita sebutnya dengan hu. Ketika Allah menggerakkan nafas kita keluar, maka kita sebut dengan Allah. Nah, itu kira-kira yang akan kita lakukan Bapak Ibu pada malam hari ini. Mari. Semoga suara terdengar jelas ya, karena di sini hujan. Baik. Baik Bapak Ibu, mari kita niatkan untuk belajar menyadari Allah, belajar ihsan, belajar sadar. Mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, kita mulai, tubuh kita diamkan. Tubuh kita nonaktifkan. Yang bergerak hanya nafas saja. Tubuh kita diam sampai latihan selesai. Apapun yang terjadi nanti, jika ada sensasi-sensasi baik itu di tubuh kita, di pikiran, di perasaan, atau yang lain, kita biarkan. Kita biarkan dan kita terus fokus kepada menyadari Allah. Baik Bapak Ibu, setelah tubuh kita diam seperti patung, kita akan mulai menyadari nafas. Kita menyadari nafas itu kita sudah mengaktifkan nafas kita, mengaktifkan kesadaran kita. Pada tahap ini mungkin masih samar antara pikiran dan kesadaran. Biarkan saja, tetap fokus pada menyadari nafas, meskipun pikiran mengikuti. Sadari nafas Bapak Ibu yang masuk keluar, masuk keluar. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sadari Allah yang menggerakkan nafas.
Sadari bahwa nafas itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah Allah. Sekarang fokus kepada Allah yang sedang menggerakkan nafas kita. Jangan terpancing dengan pikiran, jangan terpancing dengan perasaan, cukup Bapak Ibu fokus kepada Allah yang sedang menggerakkan nafas. Fokus kepada kesadaran, sadar bahwa Allah yang sedang menggerakkan nafas. Baik Bapak Ibu. Kemudian mari kita sebut nama Allah yang menggerakkan nafas. Setiap nafas masuk, hu. Setiap nafas keluar, Allah. Hu. Allah. Terus sadari nafasnya Bapak Ibu. Kemudian sadari Allah yang menggerakkan nafas. Kemudian sebut nama Allah dalam setiap keluar masuknya nafas. Bapak Ibu harus betul-betul secara aktif fokus kepada kesadaran terhadap Allah yang sedang menggerakkan nafas. Bapak Ibu pertahankan posisi ini sampai latihan selesai. Terus fokus kepada kesadaran terhadap Allah yang sedang menggerakkan nafas. Semampunya, jangan banyak bertanya, pokoknya sadari Allah yang sedang menggerakkan nafas. Pokoknya sadari saja, jangan berpikir ini benar apa salah. Pokoknya sadari saja bahwa Allah sedang menggerakkan nafas saya. Dan saya sebut dia dengan hu Allah, hu Allah. Biarkan pikiran Bapak Ibu ke sana kemari, karena itu adalah jasad. Biarkan perasaan Ibu, Bapak itu naik turun emosinya atau merasakan sesuatu. Biarkan saja karena itu jasad. Atau bagian-bagian tubuh Bapak Ibu
merasakan satu keadaan yang lain yang tidak menyenangkan, mengenakkan, biarkan saja karena itu adalah jasad. Dan jasad bukanlah kita. Kita adalah jiwa. Maka Bapak Ibu, mari kita berpindah dari jasad ke jiwa. Dari yang berpikir berpindah ke yang menyadari. Dari yang merasa berpindah ke yang menyadari. Yaitu menyadari Allah. Baik Bapak Ibu, silahkan dilanjutkan. Zikir nafas Bapak Ibu sampai Bapak Ibu merasa cukup. Saya akan menyudahi live streaming ini. Dan silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan di rumah masing-masing sampai Bapak Ibu merasa cukup. Diambil aja Pak, diangkat, itunya diangkat, kameranya, diangkat, ya, diambil, diangkat.